Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Sebelumnya kita sudah membahas nukleus atau inti. Sekarang kita selanjutnya akan membahas organel dalam tanda kutip di sini, yaitu ribosom. Ribosom ini merupakan pabriknya protein. Ribosom ini merupakan komponen selular yang melakukan kegiatan sintesis protein. Dan ribosom ini merupakan komponen selular yang kompleks yang dibuat oleh RNA ribosom dan protein. Gambar 6.10 akan menjelaskan mengenai struktur dari ribosom. Catatan di sini, ribosom tidak dianggap sebagai organel karena dia tidak memiliki membran atau tidak diselap celah membran. Oke, kalau kita perhatikan, sel-sel yang memiliki tingkat sintesis protein yang tinggi itu biasanya memiliki ribosom dalam jumlah banyak, dan inti juga agak menonjol. Hal ini memberikan sebuah penjelasan bahwa peranan yang diberikan pada nukleoli dalam penyusunan ribosom. Sebagai contoh, misalkan sel-sel pankreas pada manusia yang membuat berbagai jenis enzim pencernaan. Di sini memiliki jutaan ribosom. Ribosom sendiri berfungsi membangun protein di dalam dua daerah sitoplasma. Yang pertama adalah dalam ribosom yang bebas yang tersuspensi dalam sitosol. Sementara yang berikutnya adalah ribosom yang terikat atau menempel pada dinding luar dari retikulum endoplasma atau selubung inti. Nanti kita akan jelas dalam organel retikulum endoplasma. Ribosom yang menempel dan yang terikat secara struktural ini identik, sama aja. Dan ribosom ini dapat memainkan peranan pada waktu yang berbeda. Nah, kebanyakan protein yang dibuat dalam ribosom yang bebas ini berfungsi di dalam sitosol. Contohnya misalkan enzim-enzim yang mengkatalis tahap pertama dalam pemecahan gula atau karbohidrat ya. Nah, ribosom-ribosom yang terikat umumnya atau menempel pada organel lain, misalkan retikulum endoplasma atau pada inti, mereka membuat protein yang tujuannya untuk disisipkan atau diinsersikan ke dalam membran atau untuk dimasukkan ke dalam dibuat kantung-kantung dalam organel tertentu seperti lisosom. Kita nanti akan lihat dalam gambar 6.8 ya. Atau juga untuk diekspor atau dikirim ke dalam sel berupa bahan sekresi. Sel-sel yang khusus dalam sekresi protein misalnya adalah sel-sel dari pankreas yang mensekresikan enzim-enzim pencernaan. Seringkali memiliki proporsi ribosom yang menempel sangat tinggi. Nanti kita akan lebih jauh membahas ini ribosom ini di dalam struktur dan fungsinya di chapter 17. Nah, kalau kita perhatikan struktur ribosom sendiri di sini. Ini gambar 6.10 ini. Ini gambaran dari mikroelektron menunjukkan dari sel-sel pankreas yang ada yang bebas, ada yang terikat. Nah, secara sederhana diagram ini dibuat dalam dari gambaran mikroskop, dan ada beberapa bagian yang dimodelkan melalui komputer. Kayak kita lihat di sini selnya sendiri, bagaimana hubungannya dengan sel dan ribosom. Ribosom ini kita lihat di sini ada yang bebas, ada dalam sitosol, ada yang menempel pada organel mitokondria. Nah, kalau kita lihat daerah ini di perkosaan, dua daerah ini ada dua membran double, maka akan tampak sebelah ini.
Nah, ini ada dua ini potong. Nah, di sini kita bisa melihat ada ribosom yang bebas ini di dalam sitosol. Ini membran pertama, ini dan ini yang membran kedua. Di sini ada beberapa ribosom yang menempel pada membran-membrannya. Ini adalah membran ya, ribosom yang menempel pada uh, apa hmm, membran dari retikulum endoplasma. Kalau kita ambil satu ribosom di sini kemudian digambarkan dengan model komputer, maka akan tampak seperti ini. Ini terdiri dari dua subunit, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ini mungkin alasan mengapa ribosom tidak dikatakan sebagai organel, karena alasan tidak dibatasi oleh atau tidak diselubungi oleh membrannya. Nah, ini adalah model yang diambil oleh cryo microscope elektron. Jadi bisa terlihat di sini ada dua subunit yang berbeda. Baik, itu mengenai ribosom. Nanti